MC Kuroda adalah pria biasa yang hidup dengan satu aturan keras kepala, yakni selalu berbuat baik tanpa mempedulikan apapun. Dia membantu siapa saja, tanpa minta imbalan. Namun, nasib sepertinya merasa tersinggung oleh kebaikannya. Setiap kebaikan selalu berbalik menjadi bencana, meninggalkannya di ujung tali yang salah, ketika dia memberi semua uangnya pada seorang gelandangan. Dia dibalas dengan hinaan dan kotoran burung yang jatuh tepat waktu dari langit ketika dia membantu seorang nenek. Dia panik, menuduhnya sebagai penjahat, dan membuat seluruh kerumunan membenci dia. Kurota hampir dieksekusi, mengira mimpi buruknya telah berakhir. Namun tidak demikian. Sebuah pot bunga mendarat tepat di kepalanya, dan si nenek yang sama membunuhnya dengan tongkatnya. Mengakhiri hidupnya yang menyedihkan, Kurota hanya meninggalkan penyesalan, karena hanya ingin membantu. Saat Kurota membuka matanya, dia melihat dirinya di gerbang kehidupan setelah kematian, di mana dia bertemu dengan Gabriel. Gabriel memberitahu Kuroda bahwa dia ada untuk memberitahu tujuan selanjutnya. Dan dengan sangat terkejutnya, Gabriel memberitahu dia bahwa tujuan berikutnya adalah neraka. Kurota berteriak kesakitan dan frustrasi, memukul lantai, bertanya-tanya mengapa ia menghabiskan seluruh hidupnya berbuat baik hanya untuk dihukum dengan neraka. Maka Gabriel menyadari bahwa Kuroda berkata jujur, dan ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Dia segera memutuskan untuk menyelidiki masalah ini dan mengeluarkan sebuah timbangan. Disinilah dia menyadari ada cacat desain. Karena karma Kuroda terbalik, Kuroda terkejut dan bingung. Gabriel menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup memiliki energi karma. Secara sedemikian banyak kebaikan yang dilakukan seseorang, semakin banyak energi positif di sekitar seseorang, semakin positif pula arahnya. Ini meningkatkan kemungkinan hal baik kembali pada individu tersebut. Namun, ini tidak berlaku bagi Kuroda, karena semua kebaikan yang dilakukannya menghasilkan karma negatif. Gabriel kemudian menyebutkan bahwa ini penyebab malapetakannya. Karena dia telah melakukan banyak hal baik, Gabriel memberitahu dia bahwa karmanya saat ini dalam kondisi terburuk yang mungkin, dan untuk memberikan perspektifnya lebih buruk dari seorang kriminal keji. Kuroda terkejut mendengar ini, karena artinya dia akan menerima hukuman terberat. Gabriel mengkonfirmasi hal ini, mengatakan bahwa dia ditakdirkan untuk menderita kesengsaraan abadi di neraka. Namun dia kemudian menenangkannya, tidak perlu khawatir karena dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berada di bawah perlindungannya. Sebagai malaikat baik yang dia adalah, Gabriel meyakinkan Kuroda bahwa dia akan menemukan solusi untuknya. Gabriel kemudian memperlihatkan dunia-dunia di alam semesta, termasuk bumi. Namun, dia bilang tak bisa mengembalikannya ke dunia aslinya, karena tak ada sihir di bumi. Selain itu, dia tak bisa menghidupkan kembali orang mati di bumi. Sehingga dia hanya punya satu pilihan, mengirimnya ke dunia lain. Untuk membantu kasusnya, Gabriel memberitahu bahwa dia akan membantu mencari dunia di mana ada orang seperti dia. Dia melakukan pencarian singkat, dan Gabriel memilih dunia dengan sihir multidimensional. Gabriel melihat seorang mage yang baru saja mencoba mantra terlarang, yang membunuh jiwanya. Namun, tubuhnya masih hidup namun kosong. Gabriel kemudian memberitahu Kuroda bahwa dia akan mengirimnya ke dalam tubuh ini. Kuroda bingung, tapi Gabriel menenangkannya, meyakinkannya bahwa dia akan mengerti semuanya segera. Selain itu, Gabriel memberinya hadiah kecil sebagai kompensasi untuk karma terbaliknya. Ternyata ini karma utama yang ditampilkan di jendela status tepat di depan Kuroda. Informasi di layar menunjukkan bahwa Kuroda mendapatkan 100 poin keberuntungan untuk setiap kebaikan yang dilakukannya, namun poin-poin tersebut hanya sementara. Gabriel kemudian memberi instruksi pada Kuroda untuk mencari White Mage, karena hanya dia yang memiliki sihir untuk mengembalikan Kuroda ke bumi. Meskipun begitu, Kuroda masih bingung harus berbuat apa, dan Gabriel bilang dia juga tidak tahu. Gabriel bilang, dia tak boleh mengganggu peristiwa di alam semesta. Meskipun begitu, Gabriel mengucapkan semoga sukses padanya. Semoga kali ini keberuntungannya tetap menyertai. Saat Gabriel mengantarnya pergi, dia mengucapkan permintaan maaf yang tulus atas apa yang telah dialaminya. Kuroda es jiwa melewati portal astral. Dan saat matanya terbuka, dia berada dalam tubuh mage. Kuroda kaget dan terkesan karena dia benar-benar mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Sekarang dia memulai permainan kedua. Dia ingat misinya adalah menemukan mage putih agar bisa kembali ke bumi dan menjalani hidup normal. Kurota bangkit, berjalan ke cermin, dan terkesan dengan penampilannya yang baru, keren. Dia sedang dalam situasi ini ketika mendengar suara keras di belakangnya. Dia mendekat untuk menyelidiki. Dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut hebat. Ribuan monster berbaris di depannya, mengumandangkan semboyan hidupkan Black Mage. Sementara dia masih bergetar karena ini, seekor goblin muncul di belakangnya, menyuruhnya memakai jubahnya. Goblin itu kemudian memerintahkan monster-monster untuk bersorak untuk pria terkuat dalam sejarah, yang tak pernah melakukan kebaikan seumur hidupnya. Intinya, Black Mage terkenal karena melakukan kejahatan terburuk di dunia. Itulah sebabnya dia dikenal sebagai wujud dari kejahatan itu sendiri. Karena Kuroda tak bisa memproses apa yang dilihatnya, dia lari masuk dan menutup pintu. Insting pertamanya adalah lari, karena dia tak tahu harus berbuat apa di antara para monster. Tiba-tiba, goblin sebelumnya muncul di sampingnya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Kuroda hampir pingsan karena tiba-tiba munculnya orang itu, dan dia menuntut tahu apa yang diinginkan orang itu darinya. Goblin itu memperkenalkan diri sebagai Groot, menceritakan pada Kuroda bahwa dia adalah penasihat barunya, yang baru saja dia angkat kemarin. Kuroda segera bertanya,
Kenapa ada ratusan monster di depan kastilku? Groot kemudian menjawab dengan senyum, mengatakan kepada Kuroda bahwa mereka ada karena Kuroda sendiri yang memerintahkan mereka berkumpul. Nyatanya, Black Mage berencana menyerang desa-desa sekitar, itulah sebabnya ia memanggil pasukannya. Karota panik saat mendengar ini dan memerintahkan Groot untuk membatalkan semua yang telah dikatakannya. Groot terkejut dan bingung saat mendengarnya. Dia langsung menyalahkan diri sendiri dan mengejutkan, dia menggerakkan jarinya untuk membakar diri. Kuroda terkejut melihat ini dan secara naluriah melepaskan sihirnya untuk memadamkan api. Detik dia melakukannya, jendela status memberitahunya bahwa karma utama telah diaktifkan. Groot terus aneh, berlutut memohon Kuroda memaafkannya, dan memberikan kematian. Kuroda bingung dengan ini, dan Groot melanjutkan semua kesalahannya. Namun, dia tak ingin berakhir seperti penasihat sebelumnya, yang teriakan jiwanya masih bergema di istana. Kuroda bingung, bertanya pada Groot maksudnya apa. Groot menunjuk dinding. Kurota berbalik, melihat ratusan kepala di dinding. Meninggalkannya, berteriak minta tahu apa yang dilihatnya. Dia mendekati dinding dengan jijik, mulai bertanya-tanya apa yang mereka semua lakukan hingga layak mendapatkan kematian mengerikan seperti itu. Dia memperhatikan dengan cermat bahwa ada ubin nama di dinding dan alasan kematian mereka. Ada yang menjadi penasihat raja selama 6 hari, dan dieksekusi karena terlambat. Ada yang lain berkhidmat sebagai penasihat raja selama 13 hari, dan dia dieksekusi dengan kejam karena mencoba melarikan diri dari kastil. Salah satunya bahkan hanya bertugas selama 31 menit dan dibunuh hanya karena muntah. Kurota terkejut melihat kejahatan masa lalunya, dan segera berjanji pada Groot bahwa dia tak berniat menyakitinya. Karena itu, Kuroda memberitahu Groot bahwa dia telah mengangkatnya sebagai penasihat seumur hidupnya. Groot terkejut mendengarnya dan berterima kasih kepada Kuroda atas penunjukannya. Kuroda kemudian bertanya kepadanya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terdengar aneh. Dia ingin Groot menjawab semua pertanyaan dengan benar. Pertanyaan pertama Kuroda adalah siapa dia. Groot menjawab bahwa dia adalah penyihir hitam terhebat di alam semesta. Kuroda kemudian menanyakan nama Groot, dan Groot menjawab, aku si Mage Hitam. Kuroda juga bertanya pada Groot di mana mereka berada. Ketika Groot mendengar ini, ia yakin Kuroda bertanya banyak hal untuk menguji pengetahuannya sebagai penasihat. Groot kemudian memberitahu Kuroda bahwa mereka berada di kastilnya, yaitu benteng yang tak terkalahkan yang memerintah tanah selatan. Ternyata kastil ini juga berfungsi sebagai markas besar untuk pasukannya. Akhirnya, Kuroda menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi menjadi sosok jahat, dan kini memimpin seluruh kerajaan monster. Koro kemudian menuntut tahu kapan ia menjadi penguasa tanah selatan. Groot berpikir sebentar lalu panik menjawab sudah 40 menit. Namun, Kuroda berteriak padanya, bertanya apa maksudnya. Groot cepat-cepat memperbaiki kesalahannya. Ternyata, dia bermaksud mengatakan 40 miliar tahun, namun Kuroda juga tidak menganggapnya akurat. Dengan wajah penuh ketakutan, Groot bilang dia gagal lagi di hadapan tuannya. Lalu, dia mengeluarkan pisau, siap membunuh diri. Tapi Kuroda menghentikannya, menyuruhnya berhenti tergesa-gesa. Dengan mencegah Groot bunuh diri, karma terakhir aktif lagi. Kuroda kemudian memerintahkan Groot untuk terus hidup, apapun yang terjadi. Kurota memperingatkan bahwa dia akan menderita kematian lebih buruk dari para penasihat lainnya jika mencoba bunuh diri lagi. Kuroda hanya berlagak, karena dia tak berani melakukan kejahatan setelah memastikan Groot mengerti instruksinya. Kuroda mengingat kembali misinya. Tujuannya adalah menemukan Mage Putih. Kuroda bertekad pulang ke bumi, apapun yang terjadi, karena dia ingin bertemu penenangnya lagi, dan orang ini tidak lain adalah ibunya. Kurota kemudian bertanya pada Groot apakah dia bisa melihat jendela status, tapi Groot hanya menjawab tak melihat apa-apa. Dari ini, Kurota menyadari bahwa dia satu-satunya yang bisa melihat jendela status. Kurota kemudian bertanya pada Groot tentang Mage Putih. Ingin tahu jenis orang apa dia. Tiba-tiba, pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Takut menyebar ke seluruh makhluk hidup di ruangan itu, termasuk Groot. Groot kemudian menjawab, White Mage adalah sampah terburuk di dunia. Groot melanjutkan dengan meyakinkan Kurota bahwa dia akan membawa kepala White Mage. Kurota dengan tenang mengatakan pada Groot bahwa dia menghargai ketabahan Groot, namun dia lebih tertarik pada sihir apa yang digunakan oleh White Mage. Groot mengungkapkan bahwa White Mage memanipulasi sihir multidimensional. Dia menciptakan vortex besar yang menghempaskan monster seperti mereka ke dunia lain. Ketika Kuroda mendengar ini, dia menyadari bahwa dia telah menemukan jalan pulang ke bumi. Lalu, dia mencoba menggunakan sihir multidimensional yang dilihatnya di jendela status. Tapi sistem memberitahu dia bahwa itu tidak kompatibel dengan sihir hitam. Karena ini terjadi, dia menyadari bahwa meminta bantuan dari Mage Putih adalah satu-satunya jalan keluar. Kuroda bertanya pada Groot, apakah ia pikir Mage Putih mau meminjamkan sihirnya. Groot menjawab bahwa White Mage adalah musuh bebuyutannya. Groot memberitahu Kuroda bahwa si White Mage lebih memilih mati daripada membantu Kuroda. Kuroda sudah tahu ini. Tapi ia yakin punya keunggulan. Berkat keterampilan dari Gabriel, Kuroda memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Karma Ultimate. Sistem memberitahu dia bahwa dengan meningkatkan poin keberuntungannya, kemungkinan memenuhi keinginannya akan semakin besar.
Dari sini, Kurota menyadari bahwa dia bisa terus mengumpulkan kebajikan. Dia ingat telah menyelamatkan nyawa Groot 2 kali, sehingga seharusnya dia sudah punya 200 poin. Dia kemudian memeriksa total poin keberuntungannya, hanya untuk melihat bahwa masih tetap di nol. Dia bertanya-tanya apakah ini bug sistem, lalu memeriksa lebih lanjut dan menemukan bahwa dia memiliki karma terburuk. Secara sederhana, dia memiliki kutukan abadi yang membuat keberuntungannya terkunci dan poin keberuntungan tak bisa ditambahkan. Kurota panik melihat ini, karena tanpa keberuntungan, dia tak bisa mendapatkan sihir multidimensional. Dia masih berpikir apa yang harus dilakukan saat quest baru datang, memberitahunya bahwa dia bisa mencabut kutukan dengan melakukan kebaikan khusus. Selama beberapa hari berikutnya, Karota terus mengumpulkan kebaikan di kastil. Karena menyelamatkan Groot 2 kali tak cukup membuka keberuntungannya yang terkunci. Dalam salah satu misinya melakukan kebaikan, dia menghentikan pengikutnya dari mengeksekusi seorang pria, memerintahkan mereka untuk melepaskannya secepatnya. Monyet-monyet marah saat mendengar ini, karena Koroda seharusnya menjadi penjahat besar. Groot bilang, orang itu adalah pembunuh berantai, jadi dia harus mati. Groot menjelaskan bahwa membebaskannya hanya akan membuatnya melakukan lebih banyak kejahatan sebelum Koroda bisa mencabut perintahnya. Mereka membebaskan penjahat, dan seperti Groot bilang, dia tak menunggu lama untuk membunuh orang lain. Akibatnya, sistem menghukumnya dengan tindakan buruk. Dan karena ini, Koroda menyadari bahwa mengumpulkan kebaikan di kastil mungkin mustahil. Dia memutuskan harus mencari cara lain untuk melakukan kebaikan khusus tersebut. Jadi dia bisa memberitahu ibunya bahwa dia masih hidup dalam pencariannya untuk melakukan ini. Koroda meninggalkan kastil dan menuju wilayah barat. Sampai di pinggiran wilayah tersebut, Groot bertanya, apakah dia yakin ingin masuk wilayah barat? Karena tak tahu kapan tentara akan menyerang. Meskipun tampak berbahaya, Koroda tak keberatan dan menyuruh Groot untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ternyata, di depan mereka ada seorang mage putih yang menjadi sasaran Koroda. Intinya, mereka yang bisa mengendalikan sihir multidimensional adalah anggota kultus, disebut Orde Suci, dan pemimpin kultusnya adalah seorang penyihir putih. Groot bilang orang di desa itu murid. Tak ada jaminan mereka akan bantu mereka. Sebenarnya, Groot yakin mereka hanya akan berbalik melawan mereka. Groot bilang satu-satunya jalan adalah dengan memberi suap pada mage yang diusir dari Ordo. Koroda bertanya pada Groot, apakah mage itu mau menerima pekerjaan itu. Groot menjawab bahwa ia mungkin akan menerima pekerjaan itu karena ia dikenal sebagai Tyrion si pemboros. Tyrion sepertinya mendapat uang dengan sihir multidimensional yang membuatnya diusir dari Order. Koroda senang mendengar ini, karena dia adalah penyihir hitam kaya yang tak punya masalah dengan uang. Saat memasuki desa, mereka bertemu dengan seorang anak muda yang duduk di samping sumur dan tampak sedih, meski dia adalah monster. Groot segera menyarankan untuk membunuh anak itu. Namun, Koroda menghentikannya, mengatakan dia punya ide yang lebih baik. Koroda mendekati anak itu, bertanya mengapa dia sendirian di tempat berbahaya. Kurota ingin tahu apakah dia tidak punya orang tua. Namun, anak itu mengungkapkan bahwa dia punya, tapi ayahnya berutang besar pada penyihir yang harus dia bantu lunasi. Ketika Kurota mendengar ini, dia bertanya anak itu apakah dia berbicara tentang Tyrion. Anak itu mengangguk untuk mengkonfirmasi hal itu. Koroda bertanya pada anak itu apakah dia tahu di mana Tyrion berada. Anak itu menjawab bahwa semua orang sedang menonton pertunjukan Tyrion di tavern. Koroda kemudian memberitahu Groot bahwa saatnya mereka pergi, tapi sebelum itu ada sesuatu yang harus dia lakukan. Groot langsung mengira Koroda ingin dia memotong anak itu kesel-kesel, tapi Koroda mencegahnya, bilang dia baik-baik saja. Koroda kemudian mengambil kantong uangnya dan mengeluarkan koin emas. Dia memberikan koin emas pada anak itu yang langsung dihitung sebagai perbuatan baik. Anak itu hampir pingsan karena senang saat melihat koin emas. Namun, Koroda tampaknya tidak puas karena sistem tidak menganggap perbuatannya penting. Groot terkejut karena tuannya memberi koin emas pada manusia. Koroda salah mengartikan ucapan great, menganggap satu koin emas tak cukup. Kemudian Koroda memutuskan untuk menyerahkan seluruh kantong uang kepada anak itu, meninggalkan bocah itu orang paling bahagia di planet ini. Groot kaget melihat ini, dan terus bertanya-tanya kenapa Koroda melakukan hal seperti itu. Meski begitu, segel keberuntungan Koroda tetap utuh. Artinya, semua yang baru saja dia lakukan masih belum cukup. Di sisi lain, Groot mempertanyakan semua keyakinannya, karena Koroda dianggap sebagai pria paling menakutkan di planet ini. Tapi dia bertingkah aneh sekali. Groot masih memikirkan ini saat ia melihat anak itu sangat berterima kasih pada Koroda. Dia bahkan memanggil Koroda sebagai pahlawannya. Dan inilah saat delusi Groot dimulai. Dia menganggap Koroda ingin menjadikan anak itu penerusnya, dan berkat uang, dia berhasil mengendalikan anak itu agar terus menyembahnya selamanya sebagai tuannya. Dalam ilusinya, ia menganggap anak itu akan melakukan banyak kejahatan untuk mendekati Koroda. Akhirnya, dia akan menjadi sekutu dalam memerintah Tanah Selatan. Groot masih membayangkan bagaimana semuanya akan berjalan saat Koroda memanggilnya, mengatakan sudah saatnya mereka pergi. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tavern, tapi Tyrion tak terlihat. Tiba-tiba, layar terang muncul di depan tavern, yang segera menarik perhatian semua orang. Groot mendesak Koroda untuk berhati-hati, karena apa yang dilihatnya adalah sihir multidimensional. Di sisi lain,
Dua makhluk yang tampaknya sedang jatuh cinta mengucapkan selamat tinggal ketika segalanya akan mencapai bagian paling menarik. Layar mati, sistem menyala, memberitahu penonton bahwa siaran telah selesai. Orang-orang yang menonton panik karena siaran terputus di bagian terbaik. Suara dari sistem pengumuman menyuruh mereka memasukkan koin emas jika mereka ingin memulai kembali sihir multidimensional dan mengetahui apa yang terjadi di alam semesta. Hal ini langsung memicu kerusuhan di antara penonton yang saling berdebat tentang siapa yang harus membayar. Saat mereka semua berdebat satu sama lain, Kuroda mendekati mesin, lalu memasukkan koin emas. Dia memutar kenop, dan cahaya terang muncul di layar. Kuroda diminta meletakkan tangannya di layar dan memikirkan tempat yang ingin ia amati. Kuroda mengikuti instruksi, dan sihir membawanya ke bumi. Dia kemudian memikirkan dengan dalam apa yang sebenarnya ingin dilihatnya dan dengan kejutan. Ibunya muncul di layar. Kuroda langsung meraih layar, berteriak kencang. Semoga ibunya bisa mendengarnya. Dia berharap bisa memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Orang-orang di ruangan itu mengira Kuroda menderita penyakit mental karena perilakunya yang aneh. Ternyata, ibu Kuroda sangat kesulitan dengan kepergian putranya dan tampak sangat sedih. Wanita miskin itu kesulitan pulih, dan ia mengunjungi makam Kuroda setiap hari, membawa bunga bersamanya. Ibu Kuroda keluar dari pemakaman dan menangis terisak. Meski di tempat umum, saat air mata mengalir dari matanya, dia bercerita betapa sangat merindukannya anaknya. Mereka yang menonton di tavern pun tak kuasa menahan air mata, karena kisahnya terlalu menyedihkan. Groot melihat Kuroda juga menangis, dan sebelum dia sadar, air mata mengalir dari matanya. Groot sangat sedih melihat tuannya hancur. Meski ia yakin, itu salah satu sihir besarnya. Setelah menangis beberapa menit, Kuroda memutuskan untuk tidak menerima takdirnya dan membiarkan ibunya terus menangis seperti itu. Kuroda kemudian meraih layar, berteriak sekeras-kerasnya dan bertanya, apakah ibunya bisa mendengarnya. Lampu di layar bereaksi saat Kuroda menyentuhnya. Groot memintanya untuk menjauh, mengatakan sihir multidimensional bisa menghancurkannya. Namun, Kuroda mengabaikan peringatan Groot dan terus berteriak agar ibunya mendengarnya. Kemudian terdengar pengumuman bahwa perangkat keselamatan diaktifkan. Kuroda terjebak, merasakan gelombang sihir menyakitkan menyebar di tubuhnya, namun ia tetap tak mau melepaskan layar. Kuroda bertekad menahan sakit, karena ia yakin bisa menyampaikan pesan pada ibunya. Dia terus berteriak, memberitahu ibunya bahwa dia masih hidup. Tiba-tiba, ibunya sepertinya bisa mendengar suaranya. Ibunya berbalik melihat bayangan putih dengan suara Kuroda yang bergema. Dari situ, segalanya menjadi jelas, dan wanita miskin itu bisa melihat anaknya. Dia kaget dan bingung, tapi Kuroda meyakinkannya bahwa dia adalah orang yang dicari. Kuroda bilang pada ibunya, meski tak punya waktu menjelaskan apa yang terjadi, dia berjanji akan kembali. Dia mendesak ibunya untuk tetap hidup dan menunggunya kembali. Dia meyakinkan ibunya bahwa dia pasti akan kembali. Tiba-tiba, Kuroda kehabisan kekuatan sihir. Akhirnya, dia terputus dari layar. Tiba-tiba, sistem memberitahunya bahwa dia baru saja melakukan kebaikan khusus, yakni cinta seorang ibu. Kuroda terkejut melihat ini, dan sistem memberitahunya bahwa misi membebaskan kutukan telah selesai. Dia bisa melakukannya, karena mengakhiri kesedihan ibunya. Jendela sistem menampilkan status karmanya, yang akhirnya berubah dari kutukan abadi menjadi kutukan. Kuroda bersyukur kutukan abadi akhirnya terlepas. Kuroda senang bisa menggunakan karma yang diterimanya dari malaikat sebagai kompensasi. Dia menyadari bahwa keberuntungannya akan terus berlipat jika dia terus melakukan kebaikan. Tiba-tiba, Kuroda melihat seluruh ruangan berantakan, karena bingung menentukan apa yang harus ditonton. Banyak orang di ruangan itu tak punya uang lagi, karena mereka sudah menjual semua yang mereka miliki hanya untuk mendapatkan sihir multidimensional. Mereka gila karena sihir multidimensional, sampai-sampai mereka rela menjual gigi emas mereka untuk mendapatkannya. Gret kemudian memberitahu Kuroda bahwa mereka harus pergi, karena sihir multidimensional membuat kerumunan menjadi gila. Di tengah kekacauan, salah satu dari mereka tumpahkan bir ke Groot, yang membuatnya marah. Dia mengeluarkan pedangnya, siap membunuh banyak manusia yang menghina dia. Tiba-tiba, Kuroda mencium bau bir di kepalanya, dan menyadari ada yang tidak beres. Dia ingat pernah mencium aroma ini sebelumnya, dan tiba-tiba dia sadar itu berasal dari memori Black Mage. Ternyata mantan dirinya pernah membuat ramuan serupa di masa lalu, yang merupakan eliksir adiktif. Kuroda kemudian memerintahkan Groot untuk mengikutinya. Mereka harus memeriksa tong-tong bir. Dalam hati, Kuroda tahu ada yang salah, dan ia yakin ada alat tersembunyi di suatu tempat. Kuroda mulai mencari, dan segera menemukan tabung berisi eliksir adiktif yang terhubung dengan minuman. Ternyata Tyrion mencampur bir dengan eliksir, agar semua orang tergantung pada sihir multidimensionalnya. Kuroda tidak senang dengan kenyataan bahwa orang-orang mereka membuang kekayaan mereka untuk mencoba melihat peristiwa di setiap sudut alam semesta. Kuroda mengingat anak itu, dan menyadari bahwa ayahnya mungkin ada di antara mereka yang saat ini membuang-buang uang di tavern. Tiba-tiba, dua pria mendekati Kuroda dan Groot, menawarkan untuk membayar hiburan mereka, karena sepertinya mereka punya uang. Seperti biasa, Groot cepat mengambil senjatanya,
siap membunuh orang-orang itu. Namun, Kurota menghentikannya, bilang tidak perlu. Kurota memberitahu Groot bahwa dia bisa menyelamatkan semua orang di tavern. Kuroda kemudian mencari obat penawar dalam memori mage hitam. Setelah beberapa menit mencari, Kuroda menemukannya dan dengan kekuatan magisnya, ia mengaktifkan antidonanya. Hal ini membebaskan gelombang energi magis ke seluruh ruangan. Ternyata, semua orang di ruangan itu sadar dan mulai bertanya-tanya, mengapa mereka ada di tavern pada jam aneh seperti itu. Kuroda juga memastikan membersihkan seluruh desa dengan antidotanya, melepaskan mereka dari belenggu Tyrion. Keluarga-keluarga yang rusak mulai memperbaiki diri karena tidak ada keinginan gila untuk menggunakan perangkat multidimensional lagi. Groot terkejut melihat semua orang di tavern bersikap baik dan minta maaf satu sama lain. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa sihir Kuroda telah menghilangkan semua agresi dari kerumunan, seperti biasa. Dia menciptakan alasan delusi tentang penyebabnya. Dia yakin Kuroda melakukan ini agar orang-orang menjadi lembut, sehingga mereka tak akan berpikir untuk bersenjata, karena mereka dulunya seperti singa. Tiba-tiba, sistem memberitahu Kuroda bahwa dia baru saja melakukan kebaikan dan mendapatkan poin keberuntungan. Kuroda bersyukur, karena mantra pemurniannya membantu mengumpulkan poin. Akhirnya, dia berhasil mengumpulkan 238.000 poin keberuntungan, dan Kuroda yakin ini akan membantunya menggunakan sihir multidimensional. Tiba-tiba, ledakan keras mengguncang gedung, dan disertai oleh penyihir Tyrion. Ternyata Tyrion adalah seorang wanita, dan dia marah karena Kuroda mencoba merusak bisnisnya yang menguntungkan. Groot terkejut saat tahu Tyrion adalah wanita, tidak seperti pria jahat besar yang sudah dia bayangkan di kepalanya. Tyrion mengabaikannya, dan memeriksa bir, hanya untuk memastikan dugaan sebelumnya. Dengan kesal, dia membuang cangkirnya, dan mulai bertanya pada orang-orang yang memurnikan minuman itu. Takut Tyrion akan menghapus mereka. Mereka mulai gugup, menjawab bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Tyrion melihat sekeliling untuk menilai situasi. Sebelum menunjuk Kuroda dan Groot, dia masih bicara soal tak pernah melihat dua orang itu, lalu melihat botol-botol eliksir sudah hancur. Dia berjalan santai mendekati Kuroda, bertanya apakah dia bagian dari Ordo Suci. Selain itu, dia ingin tahu apakah mengasingkannya tidak cukup bagi Ordo, dan mereka kini berencana menjebloskannya ke penjara. Tiba-tiba, Kurota berdiri di tengah lingkaran sihir, dan sebelum ia bereaksi, Tyrion menyalakannya, melepaskan ledakan api. Alih-alih panik, Kurota ingat pernah melihat hal serupa dalam ingatan mage hitam yang disebut lingkaran api. Tanpa buang waktu, Kurota mengikuti nalurinya dan melemparkan koin emas ke kanan. Kurota kaget karena dia melakukannya. Intinya, dia bertindak berdasarkan instingnya. Tiba-tiba, Ultimate Karma muncul dan Kurota diberitahu hanya punya 3 menit. Mata uang emas itu mematahkan keran air, sehingga air tumpah kemana-mana. Akhirnya memadamkan api Tyrion. Tyrion terkejut. Sama halnya dengan Kuroda. Kurota sadar bahwa dia secara tidak sadar memicu sihir, sama seperti saat menyelamatkan Groot. Kurota masih berusaha memahami situasi saat Groot melepas jubahnya karena terbakar. Namun, dia lupa sepenuhnya bahwa dia berada di antara manusia, yang pada dasarnya mengungkapkan bahwa dia goblin. Mob menjadi histeris saat melihat Groot. Mereka berteriak histeris, menuntut Groot dibunuh karena dianggap hendak mencuri hasil panen mereka. Namun, Kurota maju untuk melindungi bawahannya dari kerumunan yang marah. Kurota melepas jubahnya. Saat itulah mereka sadar bahwa orang di depan mereka adalah Black Mage yang terkenal. Mereka segera menyadari hal ini. Mereka semua lari terbirit-birit. Tyrion pun terkejut melihat Black Mage di tempat mengerikan ini. Namun, Tyrion tak berniat kabur karena hadiah untuk Kurota mencapai 100 miliar koin emas. Tyrion yakin bisa mengalahkan Kuroda karena pernah mendengar bahwa Black Mage lemah saat masih di Ordo Tyrion. Dia melihat diri sebagai wanita kaya raya, asalkan bisa mengalahkan Kuroda. Saat yang sama, Kuroda sadar dia tak punya kesempatan karena belum menguasai sihir hitam. Karena sudah sampai pada titik ini, Kuroda menyadari bahwa dia hanya perlu bertaruh segalanya pada keberuntungan. Kuroda bertindak tegas, mendekati Tyrion dan mengatakan bahwa dia adalah lawan yang tangguh. Namun, dia kurang fokus. Hal ini menarik perhatiannya, membuatnya tak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Saat dia mengerti situasinya, sudah ada api yang sedang membakar di ruangan itu. Kurota tak buang waktu, langsung tangkap Groot dan bergerak dengan naluri. Dia melompat melalui jendela kecil yang langsung masuk ke tangki. Saat mereka mendarat di tangki, kamar itu dilalap api. Setelah api mereda sedikit, Kuroda perlahan-lahan membuka tutup tangki untuk mengevaluasi situasi. Dia berencana melarikan diri saat asap masih aktif. Setelah kedua orang itu mereka mencoba kabur. Tapi api tak membunuh Tyrion. Sebenarnya, dia lebih marah dari beberapa menit yang lalu. Kali ini, Kuroda menyadari bahwa dia dalam masalah besar karena keberuntungannya hanya memiliki 1 menit tersisa. Dia menyadari harus bertindak dalam 60 detik untuk menaklukkan Tyrion. Kurota kemudian menggunakan taktiknya yang biasa, mengingatkan Tyrion bahwa dia begitu kuat hingga tak perlu menggunakan kekuatannya padanya.
Kurota kemudian bertanya apakah dia pikir bisa menang melawan Kurota. Ini membuatnya semakin marah dan membebaskan kemarahannya. Saat memberitahu Kurota bahwa dia akan membuatnya melihat mengapa dia tidak boleh diremehkan. Saat bola api akan menimpa Kuroda di wajah, dia tersandung dan jatuh, membantu dia menghindari menjadi barbecue Tyrion. Namun, Tyrion belum selesai dengan Kuroda. Dia telah membuat lingkaran sihir besar dengan tujuan menghancurkan Kuroda. Di titik ini, Kuroda hanya punya 5 detik tersisa. Saat mantra terakhir Tyrion menghantam, Kuroda lolos dengan 1 detik tersisa di jam keberuntungan. Tyrion melihat dengan horor dan kesedihan bahwa dia tak bisa mendapatkan Kuroda meski sudah berusaha keras. Tyrion jatuh terduduk karena habis seluruh tenaganya tanpa kekuatan untuk bergerak lagi. Tyrion yakin bahwa dia sudah sampai di ujung jalan dan akan mati. Tiba-tiba api padam, dan saat dia melihat sekeliling, dia sadar Kuroda baru saja menyelamatkan hidupnya. Namun, Groot tidak setuju karena ingin Tyrion menderita lebih dalam nyala api. Dia pada dasarnya memberitahu Kuroda bahwa manusia lebih lezat saat dipanggang hingga medium rare. Kuroda mengabaikan keluhan Groot dan mendekati Tyrion, menyatakan tak berniat meninggalkannya. Tiba-tiba, Kuroda melihat ke dalam salah satu kenangan terpenting Black Mage. Kuroda melihat Black Mage di tengah kehancuran, memeluk orang yang sangat dicintainya. Ternyata, Black Mage tak bisa menyelamatkan orang ini, dan ia berteriak kesakitan sambil memeluk tubuh tak bernyawa orang yang dicintainya. Kurota begitu terhanyut dalam kenangan Black Mage, dia lupa bahwa dia memegang Tyrion dengan cara yang sama seperti Black Mage memegang orang yang dicintainya. Tiba-tiba, dia merasakan bibir lembut menempel di bibirnya. Saat membuka mata, dia melihat Tyrion menciumnya. Kuroda kaget dan bertanya apa yang Tyrion lakukan. Tyrion tampak tak bersalah saat ia menjawab bahwa ia pikir ini yang diinginkan Kuroda darinya. Kuroda bilang dia salah paham, dan diamnya hanya karena sedang memikirkan sesuatu. Tyrion kemudian bilang pada Kuroda bahwa dia siap melakukan apapun yang Kuroda mau karena dia belum siap mati. Kuroda mengerti dari mana dia datang, dan memberitahu bahwa dia tak berniat membunuhnya. Kurota memegang tangan Tyrion, memintanya untuk mengikutinya karena dia butuh kekuatan Tyrion. Tanpa ragu, Tyrion memegang tangan Kurota, dan Kurota memberitahu Groot bahwa saatnya mereka pergi. Tak lama setelah itu, sistem memberitahu Kurota bahwa karma utama telah berakhir dan semua bonus keberuntungan juga habis. Kuroda tak terkejut karena dia sudah tahu dia akan kehabisan kekuatan. Selain itu, poin keberuntungannya kembali 0. Kuroda menyadari bahwa kekuatannya sementara karena status orang terkutuk. Namun, dia yakin ada quest di suatu tempat yang bisa memperbaiki ini. Dia memeriksa info orang terkutuk dan menyadari bahwa dia begitu karena telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah Tyrion. Apa yang dia ceritakan bukanlah hal yang fantastis. Namun, Kuroda berpendapat berbeda karena rumahnya adalah sebuah mansion besar yang berdiri sendiri di tengah-tengah nowhere. Saat memasuki rumah Kurota, dia hampir buta karena banyaknya perhiasan di sana. Kurota bertanya apakah Tyrion membiayai gaya hidupnya dengan uang penduduk desa. Tyrion segera menegaskan bahwa dia tidak melakukan hal tersebut, sambil mengungkapkan bahwa rumah itu diwariskan oleh orang tuanya. Namun, Groot tak mudah percaya pada kebohongan semacam itu. Setelah mereka beristirahat, Kurota memberitahu Tyrion bahwa dia membutuhkan sihir multidimensionalnya karena harus pergi ke planet lain. Tyrion tiba-tiba bicara kasar, mengatakan Kuroda telah gila dan Groot segera memegang pisau di lehernya, memerintahkannya untuk berhati-hati dengan kata-katanya. Tyrion kemudian menjelaskan maksudnya, dia mengungkapkan bahwa dia hanya lemah dan tak punya kekuatan untuk mengirim Kurota antar dunia. Tyrion menyebutkan bahwa mengirim seseorang ke planet lain butuh banyak mantra multidimensional. Ini hanya mungkin dilakukan oleh White Mage. Tyrion bilang, dengan kekuatannya sekarang, yang bisa dia lakukan hanya melihat kondisi dunia lain. Ketika Kuroda mendengar ini, dia tak terkejut, karena dia tak mengharapkannya mudah. Meskipun begitu, dia yakin bisa melakukannya setelah diajari dasar-dasar sihir multidimensional. Karena Black Mage adalah makhluk sangat kuat. Kuroda kemudian meminta Tyrion mengajarkannya semua sihir multidimensional yang dia ketahui, dengan janji bahwa dia akan mengurus sisanya sendiri. Tyrion kaget mendengar ini, dan dia tulus bertanya pada Kuroda, apakah dia gila? Seperti biasa, Groot sudah marah dan hanya butuh perintah langsung untuk menusuk leher Tyrion dengan pedang pendeknya. Tyrion kemudian bilang ke Kuroda bahwa permintaannya aneh. Ternyata, Groot mendekat dan memberitahu bahwa Kuroda hanya ingin menguji pengetahuannya. Groot memperingatkan bahwa dia mati jika salah, terhambat oleh rasa takut akan kematian jika ia salah. Tyrion bilang ke Kuroda bahwa dia tak bisa mengajarinya sihir multidimensional. Dalam pembelaannya, dia bilang pada Kuroda bahwa dia adalah mage hitam. Kuroda tampak bingung. Tyrion menjelaskan, ada 2 jenis sihir di dunia ini. Ada sihir putih dan sihir hitam. Ternyata, semakin seseorang menguasai salah satu sisi sihir, semakin sulit menguasai sisi lainnya. Lalu, terang-terangan pada Kuroda bahwa karena ia ahli sihir hitam, ia kehilangan kemampuan untuk melakukan sihir putih. Tyrion mengkonfirmasi hal ini dan menambahkan bahwa sihir multidimensional adalah mantra putih terkuat. Tyrion memberitahu Kuroda
bahwa dia telah mencapai puncak sihir hitam. Hal ini membuat sihir multidimensional mustahil bagi dia untuk kuasai. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara berisik di luar dan berdiri untuk menyelidikinya. Mereka berdiri di jendela, melihat kerumunan marah di luar mansion yang mengancam akan membunuh Tyrion. Groot panik saat melihat ini ketika mereka memeriksanya lebih dekat. Mereka sadar bahwa penduduk desa tidak sendirian. Tyrion hampir kentut ketakutan saat tahu penyihir yang menemani penduduk desa adalah dari Ordo Suci, yang membuatnya semakin buruk. White Mage juga ada di sana. Hanya kehadirannya saja sudah membuat Groot dan Tyrion bergetar. Tyrion gemetar, karena ia yakin mereka semua sudah mati. Kuroda terkejut White Mage muncul. Sadar tak berdaya melawan dia. Kurota menyadari bahwa lari adalah pilihan terbaik. Kuroda kemudian mengetuk bahu Tyrion, memberitahunya bahwa dia juga ikut bersama mereka. Tyrion ingin membantah, mengklaim bahwa dia tak bisa meninggalkan istananya dan semua uangnya. Namun, Kuroda menariknya bersama, memberitahunya bahwa dia memberikan perintah. Tidak permintaan, mereka aktifkan lingkaran sihir. Saat masa marah masuk ke rumah, mereka sudah melakukannya. Trio itu melarikan diri lewat lingkaran teleportasi. Ternyata, lingkaran itu dijalankan dari dalam lingkaran oleh orang-orang Kuroda yang siap siaga. Kurota berhasil kembali ke kastil dengan aman. Dia senang karena telah menyiapkan jalur evakuasi dengan sihir transfer yang Groot bantu siapkan. Kurota masih memuji kejeniusan sihir hitam saat ia tiba-tiba menyadari bawahannya yang mengisi daya lingkaran sihir itu telah semua roboh ke tanah. Dari tampilan situasi, mereka sudah mati. Bingung. Kuroda bertanya apa yang terjadi. Groot santai menjawab kelompok itu mengorbankan nyawa mereka untuk sihir transfer. Groot mengungkapkan bahwa teleportasi adalah salah satu sihir terkuat di dunia Goblin, dan dengan menyerap kekuatan hidup orang yang dipanggil, mampu memindahkan orang melalui jarak yang luas. Kurota panik saat mendengar ini, lalu meraih Groot dan menyalahkannya karena tidak memberi peringatan. Groot tiba-tiba menjawab tak ingin mengganggu Kuroda dengan hal remeh. Kuroda tak percaya Groot menganggap nyawa orang-orang sebagai hal kecil. Yang membuatnya semakin buruk, Kuroda ditandai sebagai pelaku tindakan jahat oleh sistem karena dia baru saja melakukan kejahatan. Dalam adegan kilas balik, seorang gadis miskin muda, Sylvana, diperlakukan seolah-olah dia hewan. Bosnya mengusirnya dari tempat kerja hanya karena dia secara tidak sengaja pecahkan piring. Saat dia berjalan di jalan, dia bisa mendengar orang-orang mengolok-oloknya. Orang tua Sylvana diduga pembunuh, sehingga tak ada yang mau berhubungan dengannya. Sylvana ditinggalkan di jalan untuk menderita. Suatu malam, wujud hijau muncul di depannya, memintanya untuk memakannya. Hal itu meyakinkan Sylvana bahwa segalanya akan baik-baik saja jika dia melakukannya sekarang, di masa kini. Kuroda akhirnya mengerti cara kerja karma terakhir. Meskipun Kuroda berjuang keras, dia berhasil mengumpulkan sedikit kebaikan di tanah selatan yang mengerikan. Secara umum, kebanyakan kebaikan dilakukan dengan mencegah monster bertarung satu sama lain dan kemudian memastikan mereka menjadi teman. Berkat ini, dia berhasil meningkatkan poin keberuntungannya, meski tidak banyak. Meskipun memiliki poin keberuntungan, dia tetap tak bisa menikmati manfaatnya, karena statusnya sebagai orang terkutuk. Satu-satunya cara melepaskan keberuntungan adalah dengan mengaktifkan karma ultimate. Saat karma utama aktif, semua poin keberuntungannya habis, dan dia menjadi beruntung selama poin-poin itu aktif. Dia ingat sebelum pertarungannya dengan Tyrion. Dia memperoleh lebih dari 200.000 poin setelah memurnikan sebuah desa. Setelah itu, ia secara naluriah mengaktifkan karma utama. Selama 3 menit penuh, dia dalam keadaan keberuntungan tanpa henti. Dan berkat ini, dia berhasil mengalahkan Tyrion tanpa kesulitan. Dengan pengetahuannya tentang karma ultimate, dia menyadari bahwa perbuatan baik yang berdampak pada jutaan orang akan memberinya cukup poin untuk kembali ke bumi. Karena ini, dia telah membuat rencana. Dia keluar dari istananya untuk memastikan Groot sudah siap. Groot bilang, kuda Naya sudah siap. Kurota menaiki kudanya. Tyrion mengucapkan semoga sukses dalam perjalanannya. Nyatanya, Kuroda dan Groot berencana melakukan petualangan besar hingga ke ujung kerajaan untuk melakukan kebaikan besar. Kuroda bertanya pada Groot, apakah dia masih mengingat targetnya? Dan Groot menjawab ya, ternyata mereka mengejar penyihir jahat, Sylvana. Sylvana dikenal sebagai pencipta penyakit, paling mematikan di dunia. Saat Kuroda akan serius dalam perjalanan, Gret menunjuk rumah di depan mereka, memberitahu bahwa mereka telah sampai di tujuan. Kuroda bingung, tapi Groot bilang, Sylvana tinggal di rumah itu. Kurota berteriak pada Groot, mengingatkannya bahwa dia bilang Sylvana tinggal di pinggiran kerajaan. Groot minta Kuroda tenang saat ia memeriksa peta 1 kali lagi. Inilah saat Groot sadar bahwa dia menemukan cara untuk menjelaskan sampah kepada tuannya. Kuroda marah, karena Groot membuat rumah yang hanya berjarak 100 meter dari kastil Siolola berada di surga. Kurota masuk ke dalam kompleks dan menyuruh Gret kembali ke kastil menunggunya. Kuroda mendekati pintu dan sebelum masuk, dia menyadari bahwa dia bisa menyelamatkan jutaan jika berhasil memurnikan Sylvana. Namun, satu-satunya doa yang bisa dia ucapkan adalah agar obat penawar berfungsi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Kuroda masuk ke rumah
dengan niat menyiramkan obat penawar pada tubuh Sylvana. Namun, saat Sylvana melihat Kuroda, dia berlari menghampiri dan memeluknya, bercerita betapa sangat merindukannya. Kuroda terkejut karena Sylvana yakin dia masih Black Mage. Sylvana kemudian menarik Kuroda ke ruang labnya, di mana ia telah mengembangkan spora baru yang siap digunakan. Sylvana mengambil beberapa untuk dijadikan contoh dan membuangnya ke udara. Spora-spora langsung menuju perkampungan manusia terdekat untuk menginfeksi mereka dengan banyaknya. Sylvana bilang pada Kuroda bahwa batch spora baru pasti akan membunuh jutaan orang. Kuroda terkejut mendengar Sylvana menyebut jutaan seperti tidak ada apa-apa. Sylvana kemudian mengungkapkan bahwa ia terhubung langsung dengan setiap spora. Artinya, dia bisa merasakan penderitaan yang dibawa oleh spora ke dunia. Sylvana berterima kasih pada Kuroda, mengatakan dia menjadi orang kuat karena dia, di sisi lain, Kuroda tak terkesan karena Sylvana tanpa sadar banyak menyakiti orang. Kuroda kemudian memberitahu Sylvana bahwa dia telah menyiapkan obat yang akan membuatnya semakin kuat. Ternyata Kuroda telah meneliti penyakit yang sedang menyebar dan ia percaya bahwa dengan menyucikan Sylvana penyakit itu akan berhenti. Segala sesuatunya akan berhenti tanpa ragu. Sylvana mengambil botol dari Kuroda dan langsung meminum isinya. Setelah minum cairan itu, Sylvana tetap normal, yang membuat Kuroda ketakutan karena dia minum semua isinya di depan Kuroda. Tapi dia tak terpengaruh. Karena tak tahu apa yang terjadi, dia memutuskan untuk memeriksa inti secara langsung. Dia menggunakan sihirnya untuk menyelidiki sumber korupsi. Kuroda kaget saat menyadari sumber utamanya sangat besar. Selain itu, ada benang yang terhubung ke spora, dan yang membuatnya semakin buruk, jumlahnya banyak. Saat dia selesai menyelidiki, dia sadar korupsi terlalu kuat. Tak mungkin dia bisa membersihkan sesuatu sekuat ini. Inilah saat Kuroda menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu yang ekstrem. Karena Sylvana tampak seperti anak kecil yang tak bersalah, hanya ingin menjalani hidup. Sylvana bermimpi tentang banyaknya orang yang akan meninggal saat Kuroda menusukkan pedang ke dadanya dari belakang. Sylvana terkejut melihat Kuroda menangis dan bercerita bahwa ini satu-satunya cara. Sylvana terpaksa bertanya pada Kuroda mengapa dia menusuknya. Dan Kuroda menjawab bahwa itu satu-satunya cara untuk melepaskannya dari kendali korupsi. Tubuh Sylvana menghantam tanah, memaksa wujud hijau di dalamnya muncul di depan Kuroda. Ia menuntut tahu apa yang dilakukan Kuroda. Entitas itu segera menyadari bahwa Kuroda membunuh tuan rumah untuk melemahkannya. Lalu entitas itu bertanya pada Kuroda apakah dia datang untuk menantangnya. Namun, Kuroda menjawab bahwa dia tidak datang untuk menantangnya, melainkan untuk menghancurkannya. Kuroda kemudian melepaskan api abadi, akhirnya membakar entitas tersebut. Makhluk itu berteriak kesakitan, menjanjikan Kuroda bahwa dia akan menyesalinya. Kuroda hanya memperkuat api untuk memastikan entitas itu benar-benar mati dan hilang. Setelah Kuroda selesai, semua entitas yang mempengaruhi dunia mulai menghilang. Semua orang yang jatuh sakit, karena spora entitas mulai sehat kembali. Saat itu juga, saat orang-orang di seluruh dunia mulai sembuh, Kuroda mendapatkan poin keberuntungan. Kuroda terkejut dengan banyaknya poin yang terus masuk hanya dari memurnikan Sylvana dan menghancurkan entitas jahat tanpa disadari. Poin keberuntungannya sudah melebihi 1 miliar. Kuroda senang dengan poin yang telah ia kumpulkan, dan yakin bisa kembali ke bumi dengan ini. Kurota kemudian menggendong Sylvana yang sekarat, berjanji akan menyelamatkannya sebelum kembali ke bumi. Kurota aktifkan Karma Ultimate, dan ia diberi waktu 3 menit dengan nilai keberuntungan maksimal. Kurota senang saat mengetahui statusnya saat itu dinyatakan sebagai keberuntungan Divine. Sementara itu, ada sebuah planet yang sedang menuju planet tertentu pada saat yang sama. Di planet yang sama, White Mage hendak menghapus seluruh suku Centaur. Saat si White Mage hendak memukul meteor, tiba-tiba meteor itu melintas dan memantulkan sihirnya. Magik yang dibelokkan kemudian menuju rumah Sylvana dan menghancurkan bagian rumahnya. Kuroda terkejut dan bingung dengan kejadian ini. Tiba-tiba, dia melihat layar dengan ibunya di depannya dan dia menyadari bahwa sihir multidimensional aktif. Dia segera menyadari bahwa dia bisa menggunakan sihir kuat ini untuk menembus. Dia mendesak Sylvana untuk tetap bersamanya saat menyelamatkannya dengan kekuatan luar biasa. Kuroda berteriak ke layar, berjanji akan kembali setelah menyelamatkan Sylvana. Dia mencoba menghubungi ibunya seperti sebelumnya, tapi sihir kali ini terlalu kuat, dan dia gagal menembusnya. Sampai nafas terakhirnya, Sylvana memberitahu Kuroda bahwa ada hal-hal yang tak bisa diubah di dunia ini. Dia memberitahu dia bahwa hal-hal ini sudah konstan, bahkan jika dia memiliki semua keberuntungan di dunia. Ternyata salah satu hal yang tidak bisa dia lakukan adalah menggunakan sihir putih saat dia masih seorang mage hitam. Satu hal lain yang mustahil dilakukan adalah menghidupkan kembali orang mati. Setelah mengatakan ini, Sylvana akhirnya meninggal. Kuroda memeluknya erat dengan air mata yang jatuh dari matanya. Kuroda menolak menerima kenyataan. Sementara dia masih menangis, jasad Sylvana muncul di depannya. Dia memberitahu bahwa dia telah melihat segalanya. Dia bercerita tentang kekuatan dan takdirnya, serta pilihan-pilihan sulit yang harus dia buat. Sylvana kemudian mengatakan pada Kuroda bahwa dia mungkin merasa sedih. Namun, dia harus merasa lega karena telah membebaskannya. Sylvana bilang, tak pernah berniat menyakiti siapapun,
hanya ingin dicintai. Sylvana berterima kasih kepada Kuroda atas segalanya. Dan dengan ini, jiwanya hilang. Tiba-tiba, Kuroda menyadari bahwa Sylvana adalah penyebab kematian jutaan orang, dan apa yang menantinya adalah kegelapan terdalam di neraka. Dengan karma utama masih aktif dan menit tambahan di jam, Kuroda mengaktifkan sihir Astral Ascension untuk menyelamatkan gadis paling sial di planet ini. Sihir ini menghasilkan banyak energi. Tanah hancur, Kak Kuroda mempersiapkan misi berbahaya. Sementara itu, Sylvana telah tiba di alam baka, dan dia menemukan diri di jurang. Pemimpin Abyss menyampaikan pada Sylvana bahwa jiwanya layu dan dipenuhi kesedihan. Sylvana berusaha membela diri, mengatakan bahwa dia dimanipulasi oleh makhluk jahat. Namun, yang dihadapi Lord of the Abyss adalah Sylvana bertanggung jawab atas kematian lebih dari 52 juta orang. Dasar hukuman untuk ini adalah hukuman abadi di neraka Purgatory. Pemimpin Abyss kemudian memberitahu Sylvana bahwa tak ada cara untuk mengubah nasibnya karena catatan menentangnya. Sylvana terus berdalih, karena ia tak bermaksud melakukan segala hal yang terjadi. Sylvana yakin dirinya diadili tidak adil, tapi Tuhan menyuruh Sylvana mengeringkan air matanya, karena tak ada yang akan menolongnya. Malaikat Abyss mulai berkumpul di sekitar Sylvana, siap menyeretnya pergi. Tiba-tiba, cahaya terang menyinari area itu, dan ternyata itu Kuroda. Dia meraih Sylvana, dan segera membawanya pergi sebelum utusan gelap bisa mencapainya. Tuan Abyss marah karena ada yang berani mengganggu kekuasaannya. Dia segera memerintahkan para malaikatnya untuk mengejar Karota dan Sylvana. Dan pada saat ini, Kuroda hanya punya 1 menit lagi. Untungnya, untuk Kuroda dan Sylvana, Dark Angels tak bisa menyentuh mereka karena Ultimate Karma masih melindungi mereka. Namun, malaikat gelap tidak bisa dianggap enteng. Mereka dengan mudah mengejar Kuroda. Saat yang sama, di puncak gunung tertinggi di Purgatory, Sisyphus tengah menjalani ujian abadi. Dia terlihat mendorong bebatuan besar ke puncak. Tepat sebelum mencapai puncaknya, dia terpeleset, membuat batu besar itu jatuh. Dark Angels hendak menangkap Kuroda, tiba-tiba sebuah batu besar muncul menghancurkan mereka dan memaksa mereka jatuh, memberi Kuroda waktu tambahan untuk kabur. Kurota lega melihat ini, dan terus tenang melanjutkan perjalanannya ke gerbang surga. Namun, ketika dia sampai di sana, dia melihat ada malaikat hitam yang menunggunya. Kurota kaget, karena tak menyangka mereka bisa mengejar begitu cepat. Dark Angels hendak menangkap Kurota. Tiba-tiba mereka diserang oleh sinar terang yang membuat mereka berjatuhan. Kurota berbalik dan melihat penyelamatnya adalah Gabriel, malaikat. Gabriel memberitahu Kuroda bahwa dia akan menangani Dark Angels dan memintanya untuk meninggalkan Sylvana di Heaven's Gate. Kurota tersenyum saat mendekati gerbang surga, tapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia yakin ada tempat lain yang lebih cocok untuk Sylvana, karena dia sudah menderita saat masih hidup. Kemudian, Kuroda melewati gerbang surga biasa dan langsung menuju Nirwana. Gabriel panik melihat ini dan memohon Kuroda berhenti, karena Nirvana hanya untuk jiwa-jiwa paling suci di alam semesta. Gabriel khawatir Kuroda akan menabrak gerbang Nirvana. Namun, Kuroda terus memantau jam keberuntungan dan menyadari hanya tersisa 5 detik meskipun berisiko tinggi. Kuroda terus bergerak, sadar bahwa dia takkan berhasil. Dia melemparkan Sylvana ke arah gerbang sambil mengatakan bahwa dia telah mencapai akhir dari mimpi buruknya. Gabriel panik melihat ini karena dia yakin Sylvana akan hancur berkeping-keping karena tidak mungkin pintu tersebut terbuka. Saat Sylvana akan menabrak gerbang, pintu mulai terbuka dari dalam, mengejutkan Gabriel. Seorang raksasa membuka gerbang dari dalam karena mendengar keributan di luar. Dalam sekejap, Sylvana berhasil memasuki Nirvana. Sylvana tak percaya matanya, lalu berbalik untuk berterima kasih pada Kuroda atas semua yang telah dilakukannya. Sementara itu, Gabriel tercengang karena tak menyangka dia bisa sampai di sana. Raksasa perak dari Nirvana bertanya pada Gabriel, kenapa ada mage hitam di sekitar. Namun, Gabriel cepat memberitahu bahwa dia akan mengatasinya karena hanya salah paham. Beberapa saat kemudian, Kurota membuka matanya dan kembali ke tubuhnya. Dia menyentuh pipi Sylvana, berharap dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang layak dia dapatkan kali ini. Sementara itu, di Nirvana, Sylvana sudah punya teman yang selalu siap bermain dengannya. Mereka memanggil Sylvana dari tempatnya bermain pasir, dan saat dia berdiri, ditemukan bahwa dia menggambar-gambar Kuroda dan Groot di pasir. Di bumi, ibu Kuroda tampak lebih baik dari sebelumnya. Ketika ditanya apakah dia akan mengunjungi makam anaknya seperti biasa, dia menjawab tak perlu, karena percaya anaknya bisa mendengarnya dari langit. Sementara itu, Kuroda terjebak menonton ibunya, karena kekuatan Tyrion. Tyrion heran, karena Kuroda hanya menghabiskan hari menatap layar menonton wanita asing. Groot yakin Kuroda merencanakan kejahatan. Itulah sebabnya dia terjebak di layar. Tiba-tiba, Groot sadar bahwa wanita ini adalah ibu yang dia lihat di tavern, dan dia panggil ibu. Kemudian, Kuroda mencoba berkomunikasi dengan ibunya secara monolog. Dia bilang dia baik-baik saja, tinggal di kastil indah dan punya tentara sendiri. Ketika Groot mendengar ini, ia mengira Kuroda sedang bertukar informasi militer.
Karena apa yang dikatakan Kuroda, Gret menyimpulkan bahwa ibu adalah yang mengajari Kuroda semua pengetahuan yang dimilikinya. Tanpa buang-buang waktu, Groot menyimpulkan bahwa Kuroda dan ibunya sedang merencanakan penaklukan alam semesta. Groot berlari ke layar untuk berjanji setia, menjanjikan ibunya Kuroda bahwa ia akan selalu melayani. Di sisi lain, Tyrion tahu sedikit tentang apa yang terjadi, tapi dia memutuskan tidak merusak ilusi Groot. Nantinya Kuroda memikirkan betapa sulitnya situasi ini. Karena dia sudah di planet ini beberapa bulan dan tak punya cara pulang, meskipun sekarang dia bisa melihat ibunya dari jauh. Nantinya, Kuroda masuk ke ruang proyeksi dan menemukan Groot sedang menonton ibunya atas nama Kuroda. Groot tampak sangat bersemangat melakukan ini, dan Kuroda mengucapkan terima kasih atas kesungguhannya. Dalam hati, Kuroda yakin ada solusi untuk masalahnya, karena Black Mage dulunya adalah bagian dari Immaculate Order. Karena itu, dia yakin akan ada cara untuk mengubahnya kembali menjadi pengguna sihir putih. Kuroda kemudian meyakinkan ibunya bahwa dia akan berhasil, agar mereka bisa bersama lagi. Setelah Kuroda selesai menonton ibunya, dia memerintahkan Tyrion untuk menghentikan siaran agar mereka bisa melanjutkan ke hal berikutnya. Trio tersebut mulai mencari di laboratorium Black Mage, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Namun, tak ada yang berjalan sesuai harapan mereka, hingga Tyrion menemukan sebuah diary berbahasa asing. Dia bertanya pada Kuroda apakah dia yang menulisnya. Kuroda mencari ingatannya, tapi tak menemukan jawaban. Dia cepat-cepat berbohong, bilang itu pasti salah satu pengikutnya, karena dia banyak. Tyrion kemudian bilang teks di buku itu ditulis dalam bahasa iblis kuno, menyulitkan bagi dia atau Kuroda untuk memecahkannya. Tyrion yakin bahwa mereka melihat hasil karya seorang mage kuno. Karena hal ini, Tyrion yakin orang tersebut mungkin memiliki cara untuk membersihkan Kuroda dari sihir hitam. Tiba-tiba, Kuroda melihat tanda tangan di buku itu, dan ternyata milik seseorang bernama Talcum. Kuroda kemudian mencari ingatan mage hitam dan menyadari bahwa dia sudah bertemu Talcum sebelumnya. Kuroda bilang Talcum Goblin, lalu dia minta Groot untuk tanya kenal atau tidak dengan Talcum. Groot tiba-tiba menjawab bahwa Talcum adalah goblin terkuat. Karena dia seorang mage, ternyata dia adalah kepala suku Drogal. Kuroda senang Groot mengenalinya, lalu ia meminta Groot membantunya menemukan Talcum. Groot terkejut dan memberitahu Kuroda bahwa klan mereka tidak akur dengan suku Drogal. Kuroda cepat-cepat meyakinkan Groot bahwa dia tidak akan terjadi apa-apa selama dia bersama mereka. Tak lama kemudian, trio ini tiba di suku Drogal, dan mereka disambut hangat. Terima kasih kepada kenangan mage hitam. Kuroda sadar bahwa dia sudah sering ke lokasi ini. Talcum duduk di singgasananya, tampak cukup berbahaya. Seperti yang dilaporkan, dia segera berdiri dari kursinya untuk menyambut Kuroda dan pengawalnya. Dia kaget melihat Kuroda membawa mage putih, namun dia sangat jijik saat melihat Groot, setengah goblin yang berkerabat dengan Kuroda. Bagi dia, setengah goblin hanya berguna untuk tugas-tugas rumah tangga. Talcum kemudian bertanya pada Kuroda mengapa dia datang ke wilayahnya. Kuroda menjawab bahwa dia datang karena butuh pengetahuannya. Kuroda jujur mengungkapkan rencananya untuk membersihkan diri dari sihir hitam. Talcum kaget mendengar ini dan bertanya pada Kuroda mengapa dia melakukan hal seperti itu. Kuroda hanya menjawab, ceritanya panjang, tapi penting baginya bisa menggunakan sihir putih. Talcum kemudian meyakinkan Kuroda bahwa dia bisa membuat eliksir pemurnian untuknya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan eliksir tersebut. Ternyata, bahan yang sangat langka dibutuhkan, dan bahan tersebut adalah tubuh seorang mage putih. Talcum menyarankan untuk memulai prosesnya karena Kuroda sudah memiliki mage putih bersamanya. Tyrion hampir pingsan saat mendengar ini, tapi Kuroda melangkah masuk, memberitahu Talcum bahwa Tyrion tidak boleh disentuh karena dia adalah mage Kuroda. Selain itu, dia telah diasingkan dari Ordo Suci. Meskipun begitu, Kuroda meyakinkan Talcum bahwa dia akan memberikan apa yang dibutuhkan dalam waktu dekat. Setelah mereka berdua setuju, Kuroda bersiap-siap pergi dan memerintahkan Groot untuk mengatur rapat militer karena mereka akan berburu. Kuroda tahu, satu-satunya cara mempercepat proses pemurnian adalah dengan membunuh seorang mage putih. Namun, dia ingin melakukannya dengan cara yang bermanfaat bagi orang banyak, sehingga bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Tak lama kemudian, Kuroda mengumpulkan anggota teratasnya untuk pertemuan Dewan Militer. Hadirin yang hadir adalah Lindell, Menteri Keuangan, adalah Menteri Penyiksaan, Ular, Black Mage, Drofen, Tyrion, Kepala Unit Anti-Immaculate Order, dan penasihat khusus Groot. Namun, masih ada kursi kosong. Lindell kemudian mengungkapkan bahwa orang terakhir adalah Jenderal Set, siapa yang kini di garis depan Pegunungan Atlas. Sepertinya dia saat ini memimpin tentara meraih kemenangan melawan klan Orc Ebubu yang ganas. Untuk menunjukkan kehebatannya, Tyrion menyiarkan lokasi Set agar mereka bisa melihatnya. Set tampak keren. Saat menghabisi Orc Siolola, mereka tidak ada apa-apanya. Dia adalah pejuang tanpa ampun yang tak gentar menghadapi musuh. Melihatnya bertindak sendirian saja, membuat Kuroda dan Groot merinding. Kuroda cepat saran untuk mulai rapat tanpa Set. Kuroda kemudian mengungkapkan bahwa dia mengumpulkan mereka karena alasan penting. Saat dia berbicara di depan Dewan, Tyrion membiarkan siaran perang tetap menyala, dan mereka melihat Set menghajar musuh sambil mengumpat mereka.
Kuroda kemudian mengungkapkan bahwa aksi mereka akan memberikan pukulan besar pada Orde Murni. Ini karena mereka mengejar seorang mage putih. Menyadari siaran itu hanya mengalihkan perhatian. Kuroda memerintahkan Tyrion untuk memotongnya. Ular kemudian bertanya pada Kuroda apakah dia punya target tertentu. Deep down, Kuroda langsung beralih ke mode membohonginya. Kuroda dengan percaya diri menjawab bahwa ia punya target dan rencana untuk mengakhiri kekuasaan mage putih paling jahat dalam sejarah. Nyatanya, mage putih ini telah melakukan begitu banyak kejahatan hingga para pejuang bahkan gemetar saat menyebut namanya. Ternyata, semua orang di meja itu benar-benar membenci orang yang dibicarakan Kuroda, dan mereka semua bersiap untuk pergi. Kuroda kemudian meninggalkan mereka untuk menyebut nama target, dan mereka semua menyebut nama yang sama dengan sinkron sempurna. Kanoel yang kejam, Kuroda, kemudian mengkonfirmasi hal ini, menceritakan kepada Dewan bahwa sudah saatnya Kenul mendapatkan balasan yang pantas. Groot bertanya pada Kurota apa yang harus mereka lakukan terhadap milisi berdarah itu. Kuroda bingung dengan pertanyaan itu. Groot bilang milisi berdarah itu adalah pengawal kerajaan Kanu. Secara sederhana, mereka adalah kelompok bayaran paling ditakuti di Tanah Barat. Meskipun begitu, Kuroda tak tampak khawatir. Dia kemudian memerintahkan Groot untuk mempersiapkan tentara karena mereka akan berperang. Ternyata, Kuroda telah berlatih selama beberapa minggu terakhir untuk mempersiapkan diri dan membahas tentang Kenul. Dia tinggal di kastil terpencil yang dikelilingi oleh milisi berdarah. Untungnya, Groot berhasil mengumpulkan semua iblis yang tidak ikut ekspedisi bersama Seth. Karota keluar dari kastil, dan Groot menyambutnya, bilang semua sudah siap. Karota berdiri di balkonnya untuk melihat sekeliling pasukan yang telah Groot kumpulkan. Ternyata, Groot telah menciptakan lambang ibu untuk meningkatkan semangat para pejuang. Sebenarnya, dia tidak hanya berhenti di situ. Dia membuat para prajurit mengukir emblem ini ke kulit mereka. Dan tentara semakin bersemangat karena hal ini. Kuroda sangat terkesan dengan semua yang telah dilakukan Groot sejauh ini. Tak lama kemudian, Kuroda dan pasukannya pindah ke Tanah Barat yang merupakan wilayah Kenu. Sementara itu, Kanoel sepertinya tahu rencana Kuroda dan menambah ketegangan. Kanoel tahu identitas asli Kuroda. Nantinya di tempat perkemahan iblis, Kuroda melihat jendela status dan merasa senang karena ia sudah siap untuk pertempuran. Sebelum menantang Kenu, dia memastikan meningkatkan keberuntungannya. Beberapa minggu sebelumnya, dia menyelinap ke Dungeon of Torments, tempat mainan ular. Ratusan tahanan ada di sana, dan Kuroda membebaskannya semua. Aksi ini kemudian memberinya banyak poin keberuntungan. Tapi ular marah melihat tahanan kesayangannya kabur tanpa tahu siapa yang bertanggung jawab. Karena perbuatan baik ini, Kuroda mengumpulkan 100.000 poin keberuntungan dan yakin bisa mengalahkan Kenu. Tak lama setelah itu, Tyrion mulai mengeluh bosan, menyarankan agar mereka mengakhiri pengepungan. Tyrion khawatir Groot tidak akan berhasil, tapi Kuroda meyakinkannya bahwa Groot akan menyelesaikannya. Tiba-tiba, Groot muncul dari bawah tanah sambil memegang 2 alat bor. Ternyata, Groot berhasil menggali terowongan yang langsung menuju kastil Kennel. Dengan ini, mereka bisa melewati jaringan pertahanan Kennel. Groot bangga pada diri sendiri dan menyebutkan bahwa pengeboran adalah spesialisasi Goblin yang membuatnya mudah bagi dirinya. Mereka masih merayakannya saat ular maju memberitahu Kuroda bahwa ada masalah. Ternyata, milisi berdarah itu sudah menyerang pos terdepan. Secara sederhana, Kanul yang pertama bergerak. Hal ini langsung memberitahu Kuroda bahwa mereka harus segera melaksanakan rencana mereka. Kuroda memerintahkan Groot dan Tyrion untuk mengikutinya. Mereka akan menyusup lewat terowongan. Kuroda memberitahu Snake bahwa dia memimpin tentara sampai Snake kembali. Dia mendesaknya untuk mengusir milisi berlumuran darah, dan Snake dengan senang hati menerima tanggung jawab itu. Secara fundamental, ular sangat ingin merusak sejak ia kehilangan semua tawanan, dan kesempatan ini muncul tepat waktu setelah mereka Hoyobu. Groot memimpin jalan dengan senter di helmnya. Beberapa saat kemudian, mereka muncul di distrik perumahan Kennel dan tertutupi lumpur karena kamar Kennel berada di puncak menara. Kuroda dan penasihatnya lari cepat, berharap mengakhiri segalanya sebelum Kennel tahu apa yang terjadi. Sampai di depan pintu Kanu, mereka menerobos masuk ke ruangan, berharap dia akan gemetar. Namun, Kanu tetap tenang dan bahkan memegang minuman. Kuroda dengan percaya diri memberitahu orang itu bahwa kekuasaannya telah berakhir. Namun, Kanu dengan tenang menjawab bahwa dia sudah mengharapkan hal ini, sehingga dia sudah mempersiapkan sebelumnya. Tiba-tiba, Kuroda dan penasihatnya terjebak dalam sangkar. Namun, Kuroda tak menganggap ini masalah besar, karena yakin sangkar kecil tak bisa berbuat apa-apa padanya. Kuroda mencoba menggunakan sihirnya, tapi tak disangka, mana tak mau keluar dari tangannya. Ketika Tyrion menyadari bahwa mereka berada dalam penjara lengget-lengget yang dipaksa. Intinya, siapapun yang terjebak di dalamnya kehilangan semua sihirnya. Kanoel tertawa keras, karena Kuroda benar-benar tepat. Tyrion menyebutkan bahwa sangkar itu adalah peninggalan suci milik White Mages. Kenu mengkonfirmasi hal ini, mengatakan bahwa dia mencurinya saat diusir dari Ordo Suci. Tyrion kemudian memberitahu Kuroda bahwa mereka terjebak karena tergantung pada belas kasihan Kenu. Karena ini terjadi, Kuroda kemudian memintanya untuk membunuhnya, dan Kanul menerima permintaan itu. Kennel tak buang waktu, segera memasak sihir serangan dan melemparkannya tepat ke arah mereka. Kuroda kemudian mengaktifkan Karma Ultimate, memberinya keberuntungan tak terbatas. Saat serangan akan mengenai,
Sebuah chandelier jatuh menghalangi serangan. Kano terkejut melihat ini, dan Kuroda mengejeknya karena membuat segalanya berantakan. Kenul marah karena rencananya gagal, dan memutuskan untuk mengambil tindakan ekstrem. Kenul memanfaatkan sihir multidimensi untuk memperlihatkan ibu Kuroda, sekaligus mengungkapkan bahwa dia tahu identitas asli Kuroda. Kenul mengungkapkan bahwa dia telah mengawasi Kuroda selama ini. Ternyata ada kelelawar yang selalu mengawasi setiap gerakan Kuroda. Kenul bilang dia melihat Kuroda memandang ibunya setiap hari, dan saat itulah dia sadar Kuroda bukan dari planet ini. Chanol tertawa jahat, mengungkapkan rencananya untuk menargetkan ibu Kuroda. Groot terkejut melihat Kenul berhasil melihat rahasia Kuroda. Namun, Tyrion menenangkan Kuroda. Hanya White Mage yang punya sihir multidimensional kuat untuk melintasi dunia. Dia yakin Kenul tak mungkin bisa menyentuh ibu Kuroda. Inilah saat Kanu akhirnya mengungkapkan bahwa penjara kejang bukanlah satu Satania yang dicurinya dari White Mage. Kanoel mengeluarkan sesuatu dari sakunya, menunjukkan barang lain yang dicurinya. Karena Tyrion akrab dengan hal-hal seperti itu. Dia yakin dia mengerti. Artinya, Tyrion panik melihat apa yang dipegang Kenol. Ternyata, itu disebut vial perjalanan dan berisi darah mage putih. Siapa saja yang minum darahnya bisa sejenak melintasi dunia. Padahal file-file itu seharusnya sudah dihancurkan. Kanal tertawa jahat saat mengungkapkan satu file masih utuh. Lalu, dia minum sebagian darahnya, yang langsung memberinya akses ke portal. Saat dia akan menyeberang ke sisi lain, dia menyuruh Kuroda mengucapkan selamat tinggal, karena setelah membunuh ibunya, dia akan kembali membunuhnya. Kuroda ketakutan dan berteriak pada Kano, memohon jangan menyentuh ibunya. Namun Kennu mengabaikannya dan berjalan langsung ke arah ibunya. Saat itu, Kuroda bertanya-tanya mengapa Karma Utama tidak bertindak atas apa yang terjadi. Yang membuatnya semakin buruk, hanya tersisa 28 detik di jam tersebut. Karota yang putus asa meraih Tyrion, memintanya untuk menyelamatkan ibunya. Meskipun dia bersedia membantu, Tyrion mengingatkannya bahwa dirinya saat ini tak mampu mengendalikan sihir multidimensional yang cukup kuat untuk menyeberangi dunia. Namun, Kuroda terus berteriak memintanya untuk membantu. Kuroda begitu hancur hingga jatuh berlutut, memohon Tyrion untuk menolongnya. Tiba-tiba Tyrion merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Tak lama, dia tiba di bumi. Dia melihat sekeliling dan melihat Kuroda saat masih muda. Seperti yang diharapkan, Kuroda adalah anak yang baik, berusaha keras untuk membeli coklat untuk ayahnya. Nampaknya ayahnya sedang kesulitan, namun Kuroda bersedia membantu. Setelah membeli coklat, dia meletakkannya di beg sepeda ayahnya. Awalnya, ini dianggap sebagai kebaikan baginya. Tapi karena karma negatifnya, semuanya berakhir buruk. Ayahnya dengan senang hati menerima coklat lalu berangkat bekerja. Namun, dia akhirnya tewas tertindih di depan Kuroda saat masih melambaikan tangan kepada ayahnya. Tyrion pun trauma melihat apa yang menimpa Kuroda saat kecil. Tak lama setelah itu, ayah Kuroda dimakamkan. Namun, dia lari dari upacara, menyalahkan diri sendiri atas kematian ayahnya. Dia kemudian bertemu Tyrion dan memohon bantuan untuk menyelamatkan ibunya karena dia tak ingin ibunya meninggal karena kesalahannya. Tyrion tersenyum pada Kuroda muda, meyakinkannya bahwa dia akan membantunya. Saat Tyrion kembali ke bentuk aslinya, dia mulai merasakan dorongan kekuatan dalam dirinya. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Dia yakin akan satu hal, yaitu bisa melakukan apa yang Kuroda minta darinya. Mata Tyrion mulai berkilau, mengejutkan Kuroda. Tyrion akhirnya mengaktifkan sihir multidimensi terhebat saat dia membuka portal. Dia mendesak Kuroda untuk segera melewati karena dia tak bisa menahannya lama. Kuroda mencoba menggunakan portal, tapi gagal karena tubuhnya yang mengandung sihir hitam. Tanpa ragu, Groot menawarkan bantuan dan dia melompat melalui portal. Kanoel hendak menyentuh ibunya Kuroda. Tiba-tiba Groot muncul dan menendang wajahnya, membuatnya terbang dan menabrak mobil. Groot langsung melompat di depan ibu Kuroda, menyatakan tekadnya untuk melindungi wanita itu. Manusia di sekitar lari ketakutan saat melihat goblin muncul dari udara tipis. Sementara itu, ibu Kuroda tetap tak bergerak, dan Groot mendesak wanita itu untuk tenang. Memberitahunya bahwa dia adalah penasihat Black Mage yang dikirim untuk melindunginya. Groot juga memberitahu Kanul bahwa menyentuh ibu Kuroda akan membuat mereka bertemu. Kanoel akhirnya bangkit dan tertawa pada Groot, bilang dia hanya butuh sedikit darah. Kembali ke kandang, timer keberuntungan habis, membuat Kuroda benar-benar tak berdaya. Karena dia tak berguna, dia memanggil Tyrion untuk menyeberangi dimensi dan membantu Groot. Tapi saat dia berbalik, dia sadar Tyrion sudah pingsan. Karena kelelahan, dari sini, Kuroda menyadari bahwa hanya Groot yang bisa ia andalkan di bumi. Chanol kesal. Karena Groot membuatnya stres. Dia angkat tangan, siap hancurkan dia dengan sihir, tapi dia kaget saat tak terjadi apa-apa. Groot mengejeknya, bilang tak ada sihir di bumi, mereka hanya memiliki kekuatan fisik mereka. Groot langsung menyerang Chanol dengan 2 pedang di tangan. Dia mencoba menusuk Chanol, tapi Chanol dengan mudah memblokir serangannya dengan pedangnya sendiri. Chanol memotong Groot di dada, lalu mengirimnya terbang menjauh. Groot bertabrakan keras dengan dinding. Kanoel meninggalkan debu, lalu mendekati ibu Kuroda dengan niat membunuhnya, karena Kuroda menginvasi tanahnya.
Knull mengangkat pedangnya untuk memenggal ibu Kuroda. Namun, wanita itu melindungi diri dengan memblokir serangan dengan pintu mobil. Knull terkesan dengan sikap kuat wanita itu. Namun, dia juga kecewa karena ibu Kuroda cukup lemah. Knull tertawa saat wanita itu membutakannya dengan semprotan merica, menyebabkan Knull berteriak keras. Saat Knull masih berteriak dan menangis karena matanya, ibu Kuroda berteriak pada Groot, memerintahkannya untuk bangun. Suara ini memantulkan gema di kepala Groot. Subjektifnya mengingatkannya untuk tetap kuat demi tuannya. Karena Kuroda mengandalkannya, Groot akhirnya bangkit, dan wanita itu melemparkan tongkat teleskopik padanya, menyuruhnya menggunakannya. Groot menangkap tongkat dan melompat ke arah Connell dengan seluruh kekuatannya. Connell berusaha menghalangi, tapi kekuatan tongkat itu membuatnya menderita, yang membuatnya semakin buruk. Groot juga cukup cepat. Tiba-tiba, ibu Kuroda melemparkan semprotan merica ke Groot, memintanya untuk menggunakannya, karena Groot tak tahu apa itu. Groot menghantam kaleng, akhirnya menghancurkannya. Ibunya Kuroda terkejut karena ini bukan apa yang dia maksud, tapi perbuatan itu sudah dilakukan. Semprotan merica menyebar kemana-mana, mempengaruhi Groot dan Kanu, membuat mereka menderita. Namun, Kanu yang pertama bangkit, dan dengan marah menendang Groot ke tanah. Kanoel kemudian membuat portal baru, siap meninggalkan tempat itu dengan tujuan kembali nanti saat dia lebih siap. Dia keluarkan file dan minum darah yang disimpan agar bisa melintas. Meskipun dia babak belur, Groot tak mau menyerah. Tiba-tiba Groot berbalik, melihat ibu Kuroda mendekat dengan kecepatan penuh. Dia menghindari menindihnya dan meraihnya, membantunya meraih mobil sebelum Kano tahu apa yang terjadi. Dia melihat mobil melaju kencang dengan Groot di atasnya. Tak lama, mobil menabrak Channel, membantingnya ke kejauhan. Saat dia batuk darah, Groot melompat ke arahnya, meraih file karena itu satu-satunya cara bagi Kuroda untuk kembali ke bumi. Groot menghabiskan semua konten dalam file sebelum melompat ke Channel dan menusuknya hingga mati. Groot mendorongnya melalui portal sambil menghancurkan bagian dalamnya dengan pedang pendeknya. Groot tampak keren saat mengumumkan bahwa tuannya di luar jangkauan orang seperti Kanu. Ibunya Kuroda akhirnya keluar dari mobil dan menyadari bahwa semua yang terjadi bukan mimpi. Dia melihat seorang anak muda yang ketakutan di kejauhan merekam seluruh insiden dengan ponselnya. Lalu ibu Kurota mendekatinya. Ibu Kurota minta lihat ponselnya. Lalu sadar dia sudah foto adegan itu. Dia mendesaknya untuk mengirimkan foto itu padanya, karena dia mungkin akan memajangnya karena terlihat keren. Kembali ke planet fantasi, ular memberitahu Kuroda bahwa milisi yang berlumuran darah telah menyerah karena tuannya sudah mati. Untungnya, unit tersebut setia pada Kuroda. Kuroda kagum pada ketangguhan ular dan memujinya. Lalu, dia memberikan tugas terakhir padanya. Dia memerintahkan Snake membawa Tyrion kembali ke kastil agar dia bisa pulih, karena dia kehabisan semua sihirnya. Tiba-tiba, Kuroda berpidato kepada pasukannya dan memberitahu mereka bahwa mereka bisa menang karena satu individu tertentu. Dan orang ini tak lain adalah penasihat khususnya, Groot. Seluruh legiun berteriak histeris saat mendengar ini. Mereka bersorak untuk Groot. Kuroda kemudian berlutut di depan Groot, mengucapkan terima kasih dan memanggilnya sahabat. Setelah ini, Koro memberitahu Groot bahwa mereka harus segera menuju istana Talcum untuk mengantarkan jenazah Kanal. Namun, Groot terpaku beberapa menit, karena, tak percaya, Kuroda memanggilnya sahabat. Akhirnya, Groot menyatakan bahwa hari ini adalah hari terbaiknya. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat Talcum, dan disambut dengan hangat seperti sebelumnya. Kuroda meletakkan tubuh Kanul di lantai, bilang ke Talcum bahwa dia punya apa yang dibutuhkan untuk elixir. Talcum terkesan, tahu Kuroda berhadapan dengan lawan terberat, dan berhasil mengalahkannya. Talcum memuji Kuroda, reputasinya bicara sendiri. Kemudian Kuroda bertanya pada Talcum apakah dia sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk elixir dan Talcum mengkonfirmasi hal tersebut. Namun, dia mendesak Kuroda untuk memberi waktu beberapa jam agar bisa menyelesaikan ramuan yang akan menghilangkan sihir hitam dalam dirinya. Kuroda kaget Talcum, tak minta imbalan apa-apa. Talcum menjawab, menyelamatkan teman sudah cukup menjadi hadiah bagi dirinya. Talcum memerintahkan pasukan Goblin, khususnya membawa tubuh Kanal ke laboratoriumnya agar persiapan bisa dimulai. Nantinya, Kuroda dan Groot terlihat berjalan di istana Talcum. Kuroda bersemangat menanti pemurnian selesai, agar bisa mengakses sihir multidimensional. Kuroda kemudian membahas tentang Goblin sebelumnya, ia mengatakan betapa tangguh mereka terlihat. Groot mengkonfirmasi, mereka disebut 4 bencana karena merupakan prajurit terkuat dari suku Drugel. Nama mereka sepertinya berasal dari suara tulang yang hancur oleh rahang mereka. Groot mengungkapkan bahwa suku Drogol telah menguasai sebagian besar klan rival, menjadikannya yang terkuat di antara Goblin. Namun, Groot membesar-besarkan klannya, mengatakan mereka berbeda, sehingga menjadi pengecualian. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh dari salah satu ruangan di belakang mereka. Mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki, tapi setelah masuk, mereka tak menemukan siapapun di dalam. Kuroda tak percaya tak ada apa-apa di ruangan itu. Lalu ia aktifkan sihirnya untuk mengungkapkan apa yang disembunyikan. Groot cepat menyadari bahwa mereka berada di kantor Talcum. Dia yakin ada lorong tersembunyi di suatu tempat. Terima kasih atas sihir Kuroda. Dia bisa mengidentifikasi mekanisme pengaktifannya. Buku itu adalah akses ke lorong rahasia.
Lalu Choroda menyuruh Groot untuk mengikutinya. Namun, dia mengingatkan agar berhati-hati, karena bisa merasakan banyak sekali sihir hitam dari basement. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di basement dan menemukan sesuatu yang mengerikan dan tak terduga. Di basement, ratusan goblin menjalani eksperimen kejam untuk mengubah konstitusi mereka. Groot tercengang saat melihat goblin perempuan yang ia kenal. Penemuan ini membuatnya merinding.